warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Gimana UASnya? Pusing nggak? Alhamdulillah baru stres. Alhamdulillah. Sangat menegangkan. Semangat ya. Sabit ya. Sama lagi. Semangat ya. Kayaknya itu emang jadi masalah seluruh mahasiswa UIN ya. Bener banget. Submit dan publish gitu ya. Terus kira-kira kalian pada tahu nggak untuk pertemuan kita pagi hari ini yang siang menuju siang deh, pada tahu nggak kita bakalan bahas apa? Nggak tahu. Nggak tahu apa tuh? Apa itu, Kak? Apa ya? Saya juga bingung. Apa mas tentang cinta? Berat itu berat, bukan ranah saya. Saya juga jomblo ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang si perubahan iklim dan dampak serta solusinya. Kalian udah pada dikirim belum PPT-nya? Belum. Nih kirim. Kirimin ya, tolong ya. Ambil HP. Itu satu berdua. Oke. Nah, Udah punya HP. Udah. perubahan iklim ini kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan belakangan ini cuaca tuh makin panas banget gitu? Iya. Ngerasa Bener banget. Apalagi di Serang kan, matahari ada 5. Apalagi Seperti UIN. ujung. Setiap fakultas ada ya? Iya bener. Setiap fakultas punya matahari pribadi. Nah, Panas banget perubahan kayaknya. iklim ini tuh ada dampak sama solusinya. Kira-kira dampaknya apa sih? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke, kita bahas dulu dari si definisi perubahan iklim itu sendiri. Nah, definisi dari perubahan iklim ini merujuk pada perubahan perubahan jangka suhu ataupun cuaca kita pada saat ini gitu ya. Karena baik itu dari ulah manusia sendiri ataupun dari alam gitu. Karena bisa kita lihat bahwa di Serang sendiri penyebab panasnya itu salah satunya adalah dengan pengerukan gunung gitu ya, terutama di daerah mana Mancak, Cilacap gitu ya. Dibikin perumahan gitu karena memang pada dasarnya daerah-daerah yang punya gunung itu memang kalau misalkan gunungnya dikeruk ya bakalan lebih panas gitu. Betul. Karena fungsinya gunung itu ya untuk mendinginkan, penghijauannya juga gitu, mendinginkan sih. Nah, terus juga kenapa sih kita perlu nih bahas si perubahan iklim ini? Karena menurut saya kalau misalkan anak-anak muda tuh perlu sadar juga sama perubahan iklim yang terjadi sekarang gitu. Makanya kita harus bahas gitu. Nanti kalian akan menyampaikan, misalnya kita akan berdiskusi gitu ya, sampaikan dengan pendapat-pendapat kalian kira-kira solusi dan seharusnya itu perannya bagaimana sebagai anak muda, mungkin dari persepsi kalian sebagai Gen Z gitu ya. Terus kita lanjut pada dampak perubahan iklim lingkungan. Nah, yang pertama itu ada kenaikan suhu global. Seperti yang tadi bahwa memang matahari itu terasa lebih panas gitu kan. Tadinya panasnya biasa aja jadi panas banget gitu kan. Ada bangetnya. Panas banget ya. gitu. Iya, dingin. Karena memang kenaikan suhu global ini tuh bukan cuma di Indonesia aja, tapi di Jepang juga kemarin tuh suhunya naik gitu. Bahkan musim panasnya lebih lama atau musim dinginnya tuh lebih lama karena sih pemanasan global ini sendiri gitu. Nah, rata-rata suhu buminya juga meningkat gitu, dan menyebabkan perubahan pola cuaca. Seharusnya kita kemarau tapi masih ada hujan gitu kan, dan kemarin juga seharusnya musim hujan tapi malah kemarau, jadi kebalikan gitu. Terus juga akhirnya banyak ini kan ya, banjir juga di mana tuh, Bogor ya. Bogor kan harusnya daerah-daerah yang minim untuk banjir, iya, terutama kan dia dataran tinggi gitu. Terus mana lagi sih yang banjir kemarin? Bekasi ya. Cilegon pernah banjir nggak? Bandung Nggak sih? kemarin banjir ada arah lingkar itu. Oh. Sentutis, makanya mau pulang tuh ragu-ragu. Iya. Kirain
sudah ada. Sudah Sudah ada. Yang sering mah Jakarta enggak sih? Iya, memang. Gak bisa dipungkiri. Kemarin itu yang di Anyer tuh banjir banget sampai ada motor mati katanya. Terus harus Ya udah, berarti memang itu penyebab dari si Perubahan iklim. iklim. Betul, pintar. Nah, kemudian ada pencairan es dan kenaikan permukaan laut. Kalian sadar gak sih bahwa belakangan ini tuh apa ya, volume air itu sendiri ataupun ketika pasang itu sendiri, laut tuh terasa lebih tinggi dan ombak tuh lebih tinggi, ngerasa nggak? Pernah pantai nggak? Kalau itu ya, kalau posisinya lagi Pasang, Pasang, lagi, gitu. iya, ya itu ngerasa lebih tinggi kan lebih tinggi. ombaknya itu karena memang es di kutubnya itu atau gletser-gletsernya itu pada cair gitu, makanya menyebabkan si air laut ini makin tinggi. Ditambah di Indonesia sendiri gitu ya, itu punya apa sih ini penurunan tanah terutama di Pulau Jawa karena banyaknya manusia, terus penggalian air tanah yang enggak kira-kira gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi penyebab bahwa si kenaikan permukaan laut ini sendiri gitu. Nah karena si peningkatan air laut ini juga, kalian tahu nggak bahwa ada hampir dari 2024 ya, itu ada 115 pulau kecil yang terancam untuk tenggelam. Bahkan Solo ataupun utaranya Jawa situ ya, itu dia terancam untuk ini tenggelam. Pulau Demak juga hampir tenggelam gitu, karena emang karena si ininya nih, si kenaikan air lautnya ini gitu. Makanya perlu reboisasi gitu. Nah tapi karena memang pemerintah sekarang masih kacau ya, jadi belum ada tindakan yang signifikan gitu untuk menanggulangi si kenaikan air laut ini gitu. Terus juga ada perubahan ekosistem, banyak spesies yang terancam punah karena perubahan iklim. Kayak burung-burung cendrawasih gitu kan hidup di Papua gitu ya. Nah itu pada digusurin kayak kemarin tambang nikel di Japat. Nah itu kan tempat-tempatnya hewan-hewan endemik ya, hewan-hewan yang maksudnya cuma bisa ditemukan di Indonesia ataupun yang langka-langka lah gitu. Elang Jawa juga kehilangan habitatnya karena ya sering digusurin gitu. Terus juga ada harimau Sumatera yang jarang dan cuma berapa gitu, cuma ratusan yang ada di Sumatera itu sendiri gitu, karena memang banyak diburu taringnya gitu. Karena dari si perubahan ekosistem ini juga tempatnya dijarah gitu kan, digusur, kemudian dikeruk ya, Digusur. Digundul ya? Dibikin perumahan, dibikin apalagi di IKN, tau kan yang IKN pada digusurin itu. Iya, nggak Iya. tahu itu kelanjutannya kayak gimana. Iya, malah jadi kota terbengkalai ya. Iya, Mangkrak jadinya. mangkrak. Karena emang nggak ada tindakan lanjut dari pemerintah gitu. Jadi itu cuman kayak proyek inklusif aja dari pemerintah itu sendiri. Kayaknya iya, hewan-hewan di Kalimantan kan endemik semua ya. Saya rata-rata tuh kayak hewan-hewan yang memang dilindungin gitu. Nah itu hampir cuman tinggal beberapa doang pokoknya, nggak ada yang sampai ribuan, cuma sekitar ratusan, terutama hewan-hewan burung ataupun kayak hewan-hewan yang saya lupa lagi apa, kayak cuman hewan yang dilindungi itu cuman komodo juga ya sering di ini juga. Banyak perburuan liar. Iya betul, gajah Sumatera. Nah selanjutnya kita ke dampak perubahan iklim dan sosial serta ekonominya. Nah yang pertama itu ada krisis pangan. Ternyata krisis pangan ini tuh dipengaruhi sama si perubahan iklim itu sendiri, karena banyak pertanian yang gagal akhirnya ketika mungkin cuacanya terlalu panas gitu ya, atau hujan terus gitu kan, karena setiap tanaman itu kan punya kebutuhannya masing-masing. Ada yang butuh panas
saling butuh air gitu. Jadi nggak bisa yang terlalu panas, nggak bisa yang terlalu lembab juga gitu. Makanya krisis pangan sendiri kemarin, nggak kemarin, maksudnya saya lihat di berita waktu itu ada yang sampai gagal panen di padinya di daerah Jawa, pokoknya Jawa Tengah gitu. Pokoknya dia gagal padinya karena hujan terus gitu, dan hama itu berkembang itu kalau misalkan cuacanya panas gitu. Jadi ya selain dimakan hama, terus terlalu panas juga, terlalu hujannya berlebihan juga gitu. Terus juga ada kesehatan manusia. Nah, karena si perubahan iklim ini, kesehatan manusia juga jadi berpengaruh. Karena semakin panasnya suatu tempat gitu ya, akan menyebabkan penyakit itu lebih gampang untuk menular gitu. Seperti penyakit kan karena panas kemudian berasap, berpolusi juga kan pastinya ya. Makanya itu bisa bikin pernafasan kita juga terganggu. Terus seperti mungkin penyakit TBC itu lebih berkembang biak ketika panas itu sendiri gitu. Terus juga penyakit malaria ataupun kaki gajah itu tuh bisa disebabkan oleh si panas itu sendiri dan perubahan iklim itu sendiri gitu. Terus juga ada heat stroke, dimana orang-orang yang maksudnya berdiri gitu terlalu lama di panas gitu. Misalkan kita jalan nih dari Andamui ke kampus gitu kan, itu karena mungkin aja kalau misalkan cuacanya panas banget itu kita bisa kena heat stroke, dimana kita bisa kayak kejang gitu loh. Karena step gitu. Iya, kayak step gitu karena saking panasnya gitu. Bahkan di Serang sendiri kan bisa lebih dari 36 derajat kan, hampir ke 40 gitu. Nah, itu bisa terkena heat stroke itu sendiri gitu. Terus juga ada migrasi manusia, di mana perpindahan akibat bencana alam suatu kondisi gitu, kayak tadi lumpur Sidoarjo, nah itu kan. Oh iya. Lumpur Lapindo maksudnya yang di Sidoarjo. Nah, itu kan juga akhirnya menenggelamkan orang itu dalam satu malam gitu. Puluhan keluarga, desa, kecamatan itu kan pada tenggelam gara-gara perubahan alam itu sendiri gitu kan. Terus juga ada gas, itu dia bukan perubahan alam, dia gara-gara manusia terus bocor gasnya, akhirnya keluar lumpur-lumpur panas gitu kan. Tapi itu juga bisa bencana alam ya. Terus juga karena kemarin yang di Swiss itu tuh yang gunungnya longsor, itu juga akibat perubahan iklim. Karena di sana tuh biasanya dingin tapi jadinya panas gitu. Dan es yang di atasnya itu akhirnya mencair dan menjadi batu kemudian meluruh gitu. Jadinya bisa tenggelamin si desa itu sendiri gitu. Untung pemerintahnya aware ya, nggak kayak kita gitu banget sampai sekarang lumpur Lapindo itu masih belum bisa ditindak gitu, belum semuanya mendapatkan keadilan gitu kan. Jadi keadilan sih, jangan apa-apa. Nah, terus ada kerugian finansial. Di bencana alam ini juga sering gitu menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, karena si bencana alam ini biasanya ngerugiin banyak orang gitu ya. Kayak misalkan gempa, akhirnya kita kan jadinya kayak kehilangan tanah, kehilangan rumah, mobil hancur gitu kan. Banjir juga kan, kayak misalkan motornya tiba-tiba hanyut gitu kan. Kayak lagi naik motor tiba-tiba ke bawah banjir. musibah ganda. Iya, kitanya udah ke bawah arus juga, motornya juga gitu kan. Terus juga ada biaya adaptasi ataupun negara mengeluarkan biaya yang banyak karena si perubahan iklim gitu. Karena memang perlu banyak biaya gitu ya untuk menanggulangi suatu bencana gitu. Tapi seharusnya perlu dipertimbangkan dulu gitu, mana nih yang lebih penting gitu. Ya begitu. Nah, selanjutnya itu solusi mengatasi perubahan iklim itu dalam pengurangan emisi. Kira-kira ada yang tahu nggak solusinya apa aja? Nggak tahu. Saya masih bingung gitu. Bingung, saya juga bingung. Nah, yang pertama itu ada reboisasi dan pelestarian hutan. Kayak ininya si siapa? Siapa tuh kreator yang nanam pohon? Owen nih. Owen Kreator ya.
program itu ya? Ya, Owen. Kalau nggak salah namanya Owen ya. Nah itu dia juga punya program untuk bisa menanam kembali tumbuh-tumbuhan yang ada di gunung yang berpotensi longsor gitu. Makanya si pelestarian hutan ini sangat penting gitu ya, terutama untuk mengurangi potensi longsor dan pemanasan global itu juga. Karena dengan adanya hutan ataupun pelestarian tanaman gitu ya, ataupun pohon, itu bisa nambahin oksigen kita. Sekarang aja kita oksigen rebutan gitu kan, karena pohonnya iya, karena pohonnya udah pada ditebangin gitu, gunungnya dikerukin, bukit-bukitnya dijadiin tempat-tempat perumahan gitu kan. Nah program ini juga menunjukkan bahwa si pemerintahnya tuh harusnya sadar akan pentingnya reboisasi ini. Malah cenderungnya tuh pemerintah kurang aware sama yang namanya pelestarian ataupun lingkungan, justru malah merusak. Iya, malah merusak gitu kan, malah bikin kota baru, malah bikin perumahan-perumahan subsidi gitu kan. Nah terus ada adaptasi dan ketahanan, di mana kita membangun infrastruktur yang tahan iklim ataupun tahan atau mengembangkan pertanian berkelanjutan gitu untuk menghadapi perubahan iklim. Kita harus belajar, kalau kayak gini kita harus belajar dari Jepang, bahwa dia itu bisa beradaptasi meskipun keadaan mereka tuh dingin ataupun cuacanya berlebihan gitu, entah panas ataupun dingin berlebihan. Nah itu mereka tuh tetap bisa mengembangkan si pertanian mereka gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri itu banyak petani yang malah dapat untungnya tuh lebih sedikit gitu kan. Terus juga dapat hasil panennya juga kurang maksimal gitu kan. Seringnya juga kebuang karena memang ataupun dimakan sendiri gitu, karena memang tidak memenuhi kualitas pasar gitu kan. Terus juga banyaknya barang-barang ataupun kebutuhan impor gitu kan. Jadinya perlu adaptasi dan ketahanan, di mana kita harus bisa mengadaptasi ilmu gitu dari luar gitu untuk bisa mengembangkan pertanian kita gitu. Mungkin kalau misalkan memang nggak ada lahan bisa hidroponik gitu ya. Terus juga misalkan kalau misalkan kita nih nggak punya bahan-bahan untuk bisa menghilangkan hama gitu, itu kan bisa ada bahan-bahan yang lebih murah tapi bikin sendiri entah apa gitu. Nah di Jepang sendiri juga dia tuh rata-rata tanaman yang dia buat ataupun di pekarangan rumah dia sendiri gitu ya, itu dibuatnya dengan pestisida alami gitu yang dibuat sendiri. Kemudian akhirnya jadinya si tanamannya ini tuh bebas dari pestisida yang kimia gitu kan, jadinya kan lebih sehat gitu untuk dimakan. Terus juga ada kesadaran dan pendidikan, dimana kampanye kesadaran ini perlu dilakukan gitu, dan di pendidikan lingkungan juga, biar anak-anak nih ataupun penerus kita ini atau kita bisa lebih sadar gitu tentang perubahan iklim ini tuh gimana, solusinya itu bagaimana gitu. Bahkan ketika kita bisa membangun kesadaran anak-anak muda ataupun kita sendiri gitu ya, mungkin kemungkinan untuk berubah si perubahan iklim ini menjadi lebih normal itu kemungkinan lebih besar gitu ya. Karena hampir beberapa persen penduduk itu peduli gitu dan paham ataupun sadar dengan dengan kepedulian lingkungan ya, kesadaran pendidikannya gitu. Selain pendidikan juga selain tempat untuk kita belajar gitu ya, untuk menambah ilmu kayak matematika ataupun yang lainnya gitu ya, di pendidikan juga bisa menjadi wadah gitu untuk kayak ini loh guys, yang guru mana ngomong guys kayak contoh. Iya, seperti kayak misalkan ini loh anak-anak cara menanam tanaman yang baik ataupun cara merawat pohon, kemudian cara buang sampah, sesimpel buang sampah sembarangan aja, sesimpel mengedukasi jangan buang sampah sembarangan gitu. Terus juga pemilihan sampah bisa dibedain, sampah plastik sama sampah yang bisa diurai gitu, didaur ulang gitu. Dan kemudian mungkin sampah
sampah-sampah yang bisa diurangi dijadiin kompos gitu ya, ataupun bisa dijadiin apa sih, kompos Buat tanaman itu. iya buat tanaman, bahkan banyak lah pokoknya. Jadi memerlukan inovasi yang baru ya. Betul. Kemudian penutup dan tindakan bersama, di mana tindakan bersama atau perubahan iklim ini adalah masalah yang global dan memerlukan kita semua nih sebagai manusia yang membutuhkan oksigen juga, yang ingin hidup aman, nyaman dan damai ya kan, yang tidak ada mungkin bencana alam gitu kalau bisa. Tapi kan namanya bencana alam lah, kita nggak bisa prediksi ya, tapi setidaknya kita bisa menanggulanginya ataupun mencegahnya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya betul. Terus juga ada ajakan nih, mulai sekarang nih, kalian kalau misalkan kayak ada yang teman buang sampah sembarangan gitu, kayak hey jangan buang sampah sembarangan, no gitu. no gitu. Terus kalau misalkan ada yang sampah pangan itu bisa jadi penyebab perubahan iklim itu juga. Jadi panasnya itu bisa berlebih karena gas dari makanan yang sisa itu bisa naik ke atas, kemudian jadi karbon dioksida. Itu yang jadinya akhirnya tuh si kita tuh bisa, cuaca ini tuh lebih panas gitu. Makanya kalau makan tuh dihabisin, terus sisa makanannya tuh kalau bisa diurai langsung ke tanah gitu. Jadi jangan langsung dibuang gitu nih. Habisin. Iya, dihabisin, jangan dibuang-buang. Lagi mubazir. Iya. Gak baik. Betul, nggak baik. Terus juga mulai sadar bahwa jangan nebang pohon sembarangan gitu. Terus kalau kita sesimpel mau nyabut daun aja itu, kalau bisa cabut daun yang keringnya gitu. Jangan pohon lagi nggak ngapa-ngapa tiba-tiba cabut gitu kan. Kalau ambil buahnya sih nggak apa-apa ya. Yang punya masalah itu. Karena ada yang suka iseng tuh ya. Itu diingetin kalau misalnya ada yang ngeliat kayak gitu. Ngeliat yang kayak gitu, jangan dibolehin, langsung aja ditak-tak. Gitu. Ajaran Kan gitu. juga hidup gitu ya. Iya. Terus kita diskusi dan tanya jawab. Kira-kira kalian ada yang mau menyampaikan opini kalian ataupun ada yang ingin bertanya atau apa gitu? Boleh, silakan. Nanti dapat coklat pas. Hore. Dua. Kalau nggak asap-asap gitu, Apa? Asap apa? asap rokok. Oh, asap rokok itu jadinya ke polusi, penyebaran polusi. Jadi kayak misalkan nih polusinya udah banyak ditambah cuacanya panas, makin dah tuh dia. Jadinya Belum kalau mau asap dari mobil-mobil kadang. Iya. Soalnya kadang di jalan itu super sebel banget ya. Di jalan ada yang ngerokok. Lewat mobil tiba-tiba tuk aja buang gitu ya, buang putung rokok yang nyebelin. Mau ditegur tapi malah udah nging. Itu justru malah bahaya banget gak sih? Iya, makanya bener. sebel gitu tuh. Soalnya kalau abunya nih kena angin gitu ya, Iya. kena orang, Heeh. mata ataupun Iya, itu bisa bahaya melepuh ya. gitu, bahaya. Ya emang itu orang gitu tuh susah ya buat dihilangin gitu. Iya, disadarin juga susah. Susah. Banyak edukasi. Iya benar, harus banyak edukasi. Dan percaya nggak percaya, orang perokok itu lebih susah dinasehatin dibanding orang biasa. Kenapa? Penyebab nikotinnya yang merusak otak. Iya, Gitu. Makanya orang-orang kayak gitu tuh harusnya jangan dinasehatin baik-baik, pukul. Pukul aja. Iya, bilang. Jadi yang ada kena sanksi Oh lah. iya, kita lupa hidup di negara Konoha ya. Iya. Korban malah dijadikan Apa ini? salahkan. Iya. Ya memang kalau kayak gitu tuh ya perlu dari kesadaran diri sendiri, karena percuma kita ngomong sampai berbusa juga nggak bakalan dengerin gitu. Terutama biasanya yang sering kayak gitu tuh supir truk, supir Iya. mobil box, Mobil pribadi juga ada. iya, tapi Mukanya presentasinya lebar kurang, banget. Iya. presentasinya kurang, tapi seringnya tuh kayak ya perokok-perokok yang mungkin apa ya, susah juga sih kalau misalkan dibilanginnya tuh. Mungkin kalau dari aku ya bisa jadi dibuat sanksi gitu tuh sama Dari pemerintah. pemerintah, Iya, kayak misalkan nih setiap lampu merah kan suka ada yang rokok tuh ya.
dibikin CCTV-nya. Jadi selain tilang, tapi itu dibikin kayak misalkan nih siapa nih yang ngerokok dalam mobil gitu, ataupun siapa yang buang puntung rokok ataupun sampah sembarangan gitu, itu bisa dijadikan inovasi gitu buat kayak oh ini nih efek jerah dari mereka gitu. Dan efek jerahnya tuh bukan cuma sekadar dapat surat terus denda gitu, tapi misalkan mobilnya diizin aktif apa ya, dinonaktifkan gitu, jadi nggak bisa kemana-mana gitu, ataupun orangnya juga bisa aja dikenain sanksi gitu. Jadi kayak dibuat per poin gitu, misalkan nih orang nih udah pernah berapa kali nih bikin kesalahan atau dia ngerokok di jalan gitu, nanti dicoret setiap kali itu, nanti dendanya lebih parah, bisa masuk penjara atau apa gitu. Itu kan jadi bisa lebih efek jerah gitu ya, dibanding cuman denda doang. Denda paling berapa ya gitu. Iya kan sekarang banyak namanya penalti juga kan. Iya, banyak banget. Soalnya saya sendiri juga pernah matanya tuh kena abu rokok itu panas, panas perih. Makanya apa namanya, gara-gara orang-orang yang dungu itu ya. Seperti itu. Susah juga. Tapi setidaknya kita kalau nggak bisa nasihatin orang dari diri sendiri ataupun keluarga, sebaiknya diingatkan gitu. Jadi orang-orang terdekat dulu aja, atau teman-teman dulu, atau ibu bapak, Keluarganya dulu. iya keluarganya dulu. Takutnya kan Anissa tiba-tiba ngerokok gitu Aduh. kan. Iya. Bahaya sekali. Atau Eka tiba-tiba kayak buang puntung rokok sembarangan. Bisa aja kan gitu. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Ayo. Mau nanya. Boleh, Aku dulu boleh. gak sih? Aku dulu gak sih? Ya udah nanti kebagian. Oke, mau nanya kayak gini. Kayak gimana tuh? Susah banget. Belum. Kan itu tadi tentang itu kan perubahan iklim, salah satunya karena penebangan pohon gitu kan, kayak pengundulan kayak gitu. Nah, kemungkinan kayak yang sadar akan itu tuh itu remaja, Iya. Terus? ya kan? Terus kayak orang-orang yang udah berumur, terus kayak yang masih bocil-bocil atau apa gitu kan. Ya intinya dalam suatu masyarakat itu tuh kan ada aja kayak buat ya udah sih potong pohon lagi, kayak nebang pohon mah ya udah sih itu hak milik yang punya pohonnya gitu tuh. Atau enggak kayak gunung nih, gunung kan ada yang punya kan, terus kayak ya udah sih itu kan hak yang dia gitu tuh, mau ditebang, mau digusur, mau apa kayak gitu tuh. Nah kan itu tuh kayak gimana sih, lebih kesadaran gitu nggak sih? Kan kebanyakan yang sadar itu orang-orang remaja ya, sedangkan orang yang berumur sampai masih anak-anak mah belum ngerti ke situ. Iya. Gimana caranya mengedukasi mereka gitu? nah iya tuh betul kayak gitu. Cara mengedukasi merekanya. Oh iya. Bener. Paham. Sedangkan kayak kebanyakannya kayaknya yang lebih itu kebanyakannya emang anak remaja yang emang masih kayak masa-masa sekolah belajar kayak gitu tuh. Kalau misalkan kayak udah berumah tangga atau kayak yang masih yang udah berlanjut atau yang masih bocil itu kayak oh ya udah gitu. Boleh menanggapi nggak sih? Boleh, Ya, boleh dong. Kalau menurut pendapat aku sendiri gitu ya, kenapa kesadaran akan adanya pelestarian lingkungan itu adanya di anak-anak muda, maksudnya masih pelajar lah gitu, pelajar. Karena kalau kita lihat dia anak kecil gitu tuh, mungkin mereka belum ada pikiran bagaimana cara kita melestarikan lingkungan gitu. Paling ada edukasi dari orang tuanya biar jangan buang sampah sembarangan, mungkin kayak gitu. Terus menanam pohon pun nggak mungkin yang kayak menanam pohon yang besar-besar gitu, kayak menanam bunga segala macem kayak gitu-gitu. Nah terus kalau untuk orang tua itu biasanya mereka tuh sadar sebenarnya, cuman apa ya istilahnya, orang yang suka meladang tuh biasanya gitu tuh, yang suka meladang orang tua itu biasanya tuntutan akan ekonomi awalnya. Mereka tuh sebenarnya sadar akan menjaga lingkungan mereka gitu agar tetap lestari, cuma karena mungkin dari tuntutan ekonomi, kebutuhan segala macam kan, membutuhkan kayu yang dimana kalau beli itu mahal gitu. Nah kebetulan aku ada nih itu pohon punya sendiri gitu, pohon yang dimana ya tinggal tebang aja gitu. Dalam pikiran mereka punya aku juga gitu, nanti ada
tumbuh sendiri. Biasanya iya, pikiran bener. orang tua tuh kayak gitu. Bener, iya. Nanti alam menumbuhkan pohon-pohon itu sendiri gitu tanpa perlu kita tanamin gitu. Mungkin kayak gitu. Terus kenapa adanya kesadarannya itu di anak muda? Karena kita tuh banyak mendapatkan edukasi gitu, apalagi yang masih belajar gitu. Itu dari guru, teman, segala macem gitu. Mungkin kayak gitu sih kalau dari aku ya. Iya sih, terus itu untuk kayak kita sebagai remaja untuk menumbuhkan kesadaran dari ini nih, biar semuanya saling kerjasama lah kayak gitu tuh. Nah itu bagaimana? Ya mungkin kalau untuk biar kitanya seragam nih, masa sependapat bahwa memang reboisasi atau pelestarian diri itu penting gitu bagi kalangan remaja kan benar? Iya. Ya kalau kalangan remajanya itu ya tadi di ikut komunitas-komunitas kan, karena di kampus sendiri atau di Banten sendiri ada Trust Ranger kan. Trust Ranger itu ya dia komunitas yang peduli dengan lingkungan gitu, terus juga sering nanam pohon ataupun mut-mutin sampah di jalan gitu ya, dan mengedukasi warga-warga juga kan. Nah itu bisa aja kalau misalkan kitanya dari kamu bilangin ke Eka bilangin ke Ani, terus ke aku, lanjut terus, itu kan bisa. Jadi kayak dari diri sendiri kemudian ke circle kalian gitu, untuk bisa lebih paham bahwa ya ini nih kalau misalkan kita mau Indonesia ataupun negara kita ataupun bumi kita ini lebih indah ataupun lebih bagus ya dari kita dulu nih, dari kita. Kemudian kalau misalkan nggak tahu ya kalau pemerintah ya bisa dukung atau enggak gitu ya, kita nggak tahu gitu. Yang penting diri kita sendiri aja dulu nih bisa atau enggak untuk paham dulu nih untuk kayak gimana sih cara ngelestariin lingkungan gitu. Karena ya emang bener kata Eka juga dari punya kepentingan mereka masing-masing, makanya kita ini harus kita aja dulu sebagai remajanya nih, dokterin teman-teman kalian untuk lebih percaya, untuk lebih sadar gitu sama si pelestarian lingkungan itu sendiri. Tapi kan kayak keseringannya nih anak muda kayak sekarang kebanyakannya mager, malas. Oh ini udah sendiri diri sendiri ya. Itu tantangan bagi anak muda itu Nah, sendiri. iya. Terus kalau misalkan nggak ada feedback buat ke dirinya kayak magernya. Terus kalau nggak ada keuntungannya juga kayak apa sih? Terus kalau nggak ada kayak ya udah gitu, kalau buat sukarelawan kayak kurang gitu ya. kurang gitu tuh. Berarti kesadaran akan lingkungannya itu masih kurang sebenarnya gitu. Simpelnya gitu. Terus padahal kalau dibilang feedbacknya ada atau enggak ada. Terus kita jadi lebih paham nih orang-orang yang lebih paham gitu ya akan menjaga lingkungan gitu. Sesimpel dia mengkompos sampah masakan dia sendiri, sesimpel dia buang sampahnya dipisah gitu ya antara yang plastik sama yang bukan plastik gitu. Iya, itu tuh punya feedbacknya sendiri. Kalau yang plastik bisa nih nanti dibikin bank sampah. Nanti si plastiknya ini tuh si sampah plastik ini bisa dijual, dapat duit. Bisa Ya juga kan? dikreasiin ya. Makanya sebenarnya kalau dibilang feedbacknya ada atau enggak ya banyak gitu kan. Terus juga dari si kompos kita bisa nanam tanaman sendiri, bisa bikin tanaman sendiri, lebih sehat, murah, cuma tinggal tanam, kompos, siram, pestisida alami, tumbuh, makan sendiri. Cuma kadang anak-anak muda ataupun kita nih kalangan kita nih biasanya tuh gak suka sama proses. Iya, maunya instan gitu. Sulit sih emang, mungkin tantangan kita sebagai anak muda ya Gen Z gitu ya. Maunya ya udah sih bapak cepet ngapain harus nungguin gitu kan. Cuman itu sih yang perlu ya si kita ataupun pemerintah tuh lebih push lagi nih bahwa ini penting loh, ini perlu loh gitu. Jadi ya kalau misalkan memang kita ada push ataupun tekanan dari si pemerintah itu sendiri gitu ya, ataupun keluarga, bisa aja kita lebih sadar gitu kan. Pokoknya harus ada harus ada kemauan dulu gitu. Kalau nggak ada kemauan ya udah mati aja. Bener mati aja udah. Dan biasanya kan tadi ya ngomong harus adanya kesadaran gitu ya, kesadaran antara si anak kecil nih, anak muda sama orang dewasa. Itu mungkin perlu adanya ya inovasi juga sih dari kitanya Anissa gitu.
bagaimana kita tuh mampu untuk merangkul masyarakat yang biasanya notabene banyak bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah lanjut usia gitu, untuk ya bisa bekerja sama dengan kita gitu. Dan tidak cuma sebatas itu, kita perlu melibatkan pemerintah gitu ya, biasanya untuk menggerakkan masyarakat. Iya, karena biasanya kalau kita yang ngomong ya orang tua tuh kayak ngapain sih gitu. Masih kecil iya, gitu. masih kecil, nggak usah ngatur-ngatur. Tapi kalau udah urusan pemerintah kan kayak iya nih wajib nih dari pemerintah nih, harus nih gitu. Jadi kayak harus ada pressure dari si pemerintah gitu, biar kita lebih apa ya, lebih terbantu lah. Iya, lebih maksimal juga gitu. Iya. Gimana caranya kalau kita tuh bersuara supaya didengar sama pemerintah gitu. Sedangkan kebanyakan dari sekarang tuh ada yang ngomong-ngomong tapi gak digubris sama pemerintah. Ini kalau nah ini susah sih. Jangan apa-apa demo. Jangan apa-apa demo. Tidak semua harus lewat demo. Sebenarnya simple. Pemerintah itu paling takut sama netizen. Oh, Yang di iya benar. entah TikTok, entah X, entah Instagram gitu ya. Pemerintah tuh lebih takut sama orang-orang di media sini karena dampaknya tuh internasional. Karena kalau misalkan nih sampai kedengeran sama Malaysia ataupun Brunei, bisa aja nih warga-warga Indonesianya sendiri tawarin untuk pindah ke warga negara, bahwa negara lu anjir, mending pindah ke negara gue kayak gitu. Terus juga takutnya pemerintah tuh takutnya sama 3 medsos ini tuh ya, pertama netizennya gahar-gahar gitu kan ya, maksudnya kalau udah ngebully tuh sampai jejak digitalnya tuh ada ubur-ubur gitu, ada gitu. Bisa kulik semua itu. Iya, bisa ngulik semua gitu. Makanya apa sih pinternya netizen? iya, pinternya netizen, makanya mereka takut gitu, karena bisa aja nih tadinya kasusnya personal, kasusnya umum jadi personal gitu. Makanya kita kalau misalkan lewat pemerintah nggak masuk nih, ya udah viralin aja. Kita ajak anak-anak karena paham sih, maksudnya kayak kalau anak-anak yang sekitar kita males gitu ya, tapi mungkin aja di belahan dunia lain ataupun di belahan daerah lain tuh ada anak yang punya prinsip sama kayak kita gitu. Jadi kayak ya kalau orang-orang sekitar nggak ngedukung ya di media sosial aja gitu. Ngapain harus menunggu orang-orang yang nggak sadar ini gitu? Kenapa nggak kita kerja sama orang yang sepaham gitu? Kayak gitu sih. Tapi biasanya kalau yang ya itu sih kalau mengarahnya ke media sosial ya, itu tuh sebagai alternatif kedua sih bisa dibilang, karena kan pada dasarnya aspirasi masyarakat kan ada gitu, harusnya ditampung sama Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Cuma kan ya pada kenyataannya gitu, Indonesia sendiri ya kurang gitu, yang harusnya perwakilan rakyat ini menyuarakan suara rakyat ke atasan, justru malah kayak menekan, membungkam suara rakyat itu sendiri gitu. Anti kritik. Makanya ya mungkin dari warga-warga juga harus membelok gitu ya, tidak percaya lagi akan adanya pemerintahan DPR gitu misalnya. Benar. Malah ke ya udah media sosial gitu. Benar, karena emang si DPR ini juga bermasalah juga ya, misalnya kayak kita bilangnya suara rakyat, padahal kita juga nggak tahu gitu kan. Terus waktu itu juga pernah ada di 99% warga Indonesia puas dengan kerja Jokowi, lah kita jangan pernah ngisi angket, kita jangan pernah ngisi apa-apa gitu kan, tiba-tiba 99% lah, dari mana ini warganya gitu kan. Nah itu karena memang si pemerintahnya itu juga kayak apa ya, pencitraan aja dan anti kritik gitu. Kalau susah memang untuk bisa menyampaikan permasalahan itu. Nah makanya sekarang kan kalau ada kasus viral tuh pasti yang naik duluan di tagar-tagar ataupun di hashtag-hashtag, entah di lewat story, lewat apa namanya TikTok gitu kan, diposting ulang gitu kan. Itu kan akhirnya si Raja Ampat ini kan di penambangan ikan itu juga kan gara-gara viral gitu, makanya diberhentiin kan. Nah itu makanya Walaupun ya kita nggak tahu ya. Ya maksudnya walaupun dari sisi pemerintah juga nggak semuanya kayak gitu gitu, cuma banyaknya oknum-oknum gitu tuh yang ya menggilas setidaknya pemerintahan yang benar gitu. Kita hampir gak bisa bedain mana yang beneran oknum, mana yang beneran apa namanya pemerintah gitu ya, karena emang samar hampir semuanya soalnya dilihatin juga nggak ada yang kayak 1 dibanding 1000 gitu, jadi sulit bisa tahu nih kita gimana, bisa diterima atau enggak. Nah ya sehingga ya banyak yang anti kritik sama, apalagi sama anak muda tahu apa gitu kan. Gitu, mahasiswa matangnya demo doang, padahal kan juga memperjuangkan hak-hak rakyat yang lain juga. Iya ya, sekarang juga banyak sih kalau ngomongin kayak gitu ya,
banyak mantan-mantan aktivis yang sekarang bergabung ke pemerintahan malah jadinya pro pemerintahan. Banyak banget Banyak, malah ke sana bener gitu ya. Iya, jadi malah Malah memperbaiki malah ikut ke sana. malah mengikuti arus gitu. Harusnya kan berani beda gitu ya. Kita nggak tahu sih tekanan apa yang dia hadapin gitu ya. Tapi ya Tekanan melihat sesuatu yang wah. uang sepertinya ya. Wow. Apa sih dunia? Ngejar apa sih? Iya itu. Itu dalam pikiran orang-orang beberapa saja ya gitu. Iya sih. Ya tapi kebanyakan ya. Nah, Beberapa itu kebanyakan. Enggak, maksudnya orang yang sadar akan buat apa sih itu di dunia gitu kan. Terlalu Iya. banyak mengejar itu kan hanya beberapa saja Oh, gitu. iya, Tidak semuanya sadar ya. Iya. Kayak udah terkelimang harta dengan uangnya bukan ratusan kayaknya tuh Nggak tahu deh wujudnya kayak gimana, kayaknya belum pernah lihat ya. Iya benar-benar lihat. Udah, Duit 100.000 aja kaget di dompet. Aduh. Ada lagi nggak? Ada sih, kan sebenarnya tadi tuh ya Oh. yang mau aku tanyain tuh terkait ada berita yang aku lihat gitu ya. Dia itu sebenarnya memanfaatkan sampah gitu kan. Cuma pro kontra jadinya karena ada satu kayak apa ya, pabrik biasa sih, kayak belum terlalu besar gitu, masih kecil lah gitu ya. Memproduksi tahu goreng yang dimana tahu goreng itu tuh bahan bakarnya itu kita tidak menggunakan kayu bakar, justru malah menggunakan sampah-sampah plastik itu gitu. Nah kan di lain sisi itu tuh produktif ya gitu tuh, bisa mengurangi Sampah sampah plastik gitu tuh. Tapi kan ada dampak-dampak negatifnya gitu. Sehingga kan pembakaran sampah plastik pun banyak bahan-bahan kimia ya, yang kalau dibakar apalagi itu buat makanan, buat mengolah makanan gitu tuh kan menimbulkan konflik gitu tuh. Nah mungkin ingin bertanya ke teman-teman sih gitu tuh, pendapatnya kira-kira dengan adanya berita itu tuh gimana responnya gitu. Iya sih, emang gimana ya, kalau menurut saya sendiri sih emang jadinya pro kontra juga sih, karena ya emang sulit juga gitu. Satu sisi ya emang bagus untuk mengurangi sampah plastiknya, tapi si bahan kimianya ini nggak bisa dipungkirin juga gitu. Terutama kan hasil pembakaran dari plastik itu pasti nimbulin apa ya, nggak apa sih, bukan gas tapi kayak bahan kimia yang meluap lah. Susah sih ya. Kalau Iya. meluap kan dari sampah ini terus dibakar, bahan-bahan kimia itu meluap, bisa jadi masuk ke dalam mungkin tahunya gitu ya. Jadi nggak sehat juga. Sulit sih ya, cuman kayaknya kalau aku sendiri kontra sih. Kontra berarti maksudnya tidak mendukung lah ya, tidak mendukung akan adanya inovasi itulah gitu. Iya, soalnya kayak plastik tuh bisa dibikin yang lain loh. Sekarang ada arang dari plastik. Kalau arang dari plastik kan jadi tuh si arangnya tuh si plastiknya tuh diolah dulu jadi kayak briket gitu. Jadi kalau misalkan udah diolah, otomatis kan pembuangan si plastik ini udah lumayan kurang lah, nggak yang sebanyak langsung dari si plastik itu sendiri. Tapi kan kalau pembuatan arang itu dari plastik sendiri, bahan-bahan kimia yang ada dalam plastik itu masih ada dong gitu. Tapi proses awalnya tuh udah lumayan gitu. Tapi yang tahu itu tuh maksudnya dia langsung sampah plastik langsung dibakar gitu atau sampah plastik itu dikumpulin terus kayak dikeringin gitu tuh biar kering. jadi langsung diolah gitu, nggak ada pengolahan selanjutnya sebelumnya gitu. Nggak ada, jadi langsung sampah itu langsung dibakar buat itu. Ya itu bahaya sih. Tapi kalau yang aku maksud itu yang arang jadi plastik itu yang mahasiswa KKN apa gitu, pokoknya dia tuh sampah plastik diolah nih, udah dibakar, udah segala macam, ditambahin lupa deh apa gitu, pokoknya bahan anak-anak teknik gitu lah. Pokoknya ditambahin suatu bahan gitu untuk bisa jadi si plastik ini tuh jadi arang gitu tuh. Jadi ada pengolahan dulu sebelum si sampah plastik ini jadi arang gitu. Jadi mungkin itu bisa apa ya, lebih baik dibanding sampah plastik kering langsung dibakar gitu, karena Lebih baik lah ya. iya, gitu. lebih baik gitu. Jadi karena kalau misalkan si sampah plastiknya langsung kan bau banget nih sih jadinya. Pastinya sih banyak. Bau banget gitu. Iya, kalau misalkan ada pengolahan sebelumnya kan ya bisa aja gitu untuk mengurangi. dipakai gitu. Cuma nanti deh lihat lagi beneran aku nggak ini, pas saya salah baca apa gimana ya. Itu sih. Kalau nggak usah deh. Kalau ada Kalau aku gitu ya, yang tadi tuh aku iya sih setuju kata apa yang lain tadi,
kontra. Aku kayak mikirnya kayak gini, kalau misalkan buat makanan kenapa harus pakai bahan bakarnya plastik gitu tuh. Sedangkan plastik bisa loh kita daur ulang ke yang lain, kayak misalkan plastik di daur ulang lagi menjadi plastik lagi gitu tuh, atau apa gitu tuh. Kenapa harus ke makanan jadi bahan bakar makanan gitu tuh, kan nggak takutnya di makanannya ini iya berbahaya atau apa gitu, apa Uapnya. iya itu Asapnya gitu ya. iya. Benar-benar. Soalnya kita juga sering makan mikroplastik guys. Kalau kalian tanpa sadari, makan cilok langsung di plastik itu kan Oh mikroplastik. iya benar. Batagor langsung di plastik. Es teh, situ ya. Es teh kan pakai gelas kan, Iya. dari plastik kan. Nah itu mikroplastik. Apalagi kalau bakso pakai plastik atau pakai gelas itu kan panas. Sama sih itu kan gimana ya, rasa-rasa plastik dikit. Iya. Rasa plastik tuh adalah khas banget. Iya. Oleh gelas-gelas plastik. Kalau kita makan pakai air hangat, minum pakai air hangat tuh ada khasnya sendiri gitu. Jadi ya gitulah guys, kurang lebihnya ya. Kalau si plastik itu ya, karena kita nggak bisa membohongi diri sendiri bahwa hidup kita tuh rata-rata banyak plastiknya, kan? Di samping kita Iya. Belakang kalian ada plastik. astagfirullah, belakang kading. Iya gitu guys. Ada lagi? Apa udahan nih? Mungkin dari aku cukup sih. Ya cukup. Dari aku juga cukup. Oke, kita akhiri diskusi kali ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas Sama-sama. antusiasnya. Terima kasih juga. Mungkin kalau ada diskusi-diskusi lain bisa lah ya gitu lain waktu. Boleh kita bikin podcast sendiri ya. betul. Asik nih kayaknya. Asik banget. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, terus aku juga kurang dalam menyampaikannya gitu ataupun berpendapatnya gitu ya. Sama-sama belajar dan aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.